berdebar dalam jiwa. Mengapa ini terjadi? Sungguh aku tak mengerti. Sedangkan kita sudah berpisah. Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Bila kita jumpa berdebar dalam jiwa. Cinta yang dulu pernah bersemi, sekian lama pergi, kini datang lagi. Mungkin di sana masih ada cinta, mungkin di sini masih ada cinta. Sisa-sisa cinta di dalam dada. Bila ku menatapmu, hatiku tak menentu. Bila kita jumpa berdebar dalam jiwa. Cinta yang dulu pernah bersemi, sekian lama pergi, datang lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Suaranya sudah jelas? Sudah ya? Oke, pada malam hari ini saya akan melanjutkan tema yang tadi malam, yaitu tentang momong anak. Satu topik yang tidak pernah diberikan oleh pemateri manapun, ya. Tidak pernah diberikan oleh pemateri manapun, karena setahu banyak orang bahwa anak itu perkembangannya cukup serahkan ke sekolah atau pondok pesantren. Mayoritas orang di Indonesia kalau punya anak sudah masukkan aja ke sekolah atau pondok pesantren. Sehingga ketika nanti anak kita nakal atau gimana, tinggal menyalahkan sekolahannya saja. Kalau anaknya bodoh, tinggal menyalahkan gurunya saja. Enak ya. Pokoknya masukkan ke sekolah, kalau bodoh yang goblok gurunya. Kalau anaknya nakal, yang goblok adalah gurunya, bukan orang tuanya. Tapi kalau saya tidak seperti itu ya. Kalau saya nggak seperti itu. Makanya anak saya itu saya sekolahkan juga seperti anak-anak yang lain. Saya sekolahkan di sekolah yang aneh ya. Aneh itu bukan
bukan sekolah negeri, bukan, tapi sekolah swasta internasional, di mana di sana itu, di sekolah anak saya itu tidak diajarkan baca, menulis, berhitung. Tidak. Saya memilih itu. Jadi anak saya saya carikan sekolah yang tidak diajarkan baca, tulis, berhitung. Tidak. Aneh ya? Aneh ya? Mas Nur Makmur, gurunya Mas, bukan guruhnya. Gurunya, bukan guruhnya. Terus tidak diajarkan baca, tulis, berhitung. Supaya apa ya? Supaya apa? Karena yang namanya berhitung itu otomatis tahu. Karena di mana-mana kita lihat angka. Yang namanya menulis itu juga gampang. Tahu-tahu nanti itu bisa. Kenapa? Karena di mana-mana ketemu tulisan. Betul betul. Jadi aneh sekali kalau nantinya kita akan tahu kok diajari, itu kan aneh. Aneh sekali kan? Wong nanti itu tahu sendiri kok masih dikasih tahu. Contoh juga kita sering memberikan nasihat pada anak kita itu sesuatu hal yang aneh juga. Anak kita atau itu kebiasaan kita nih. Kalau ada orang pergi kita ngomongnya begini, hati-hati ya. Aneh gak? Hati-hati ya. Aneh kan? Menurut Anda nggak aneh, tapi menurut saya itu aneh sekali. Karena orang yang sudah bepergian, itu sudah terbiasa hati-hati. Sudah ahli urusan hati-hati. Lah kok masih di hati-hati ya? Padahal orang pergi itu sudah terlatih betul untuk hati-hati. Saya saja ini sudah terlatih hati-hati selama 50 tahun. Masa hanya ke situ aja hanya dipeseni, hati-hati ya. Apa enak jadi orang ceroboh? Betul ya? Padahal yang namanya terjadinya kecelakaan itu bukan karena ngebut, bukan. Terjadinya kecelakaan itu bukan karena orang mengebut, juga tidak diakibatkan oleh orang yang pelan, enggak. Kecelakaan hanya terjadi pada orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu mau ke kanan atau ke kiri ini, ya. Akhirnya bingung, orang di belakangnya juga ragu-ragu. Ini kok nggak bisa dibaca orang ini. Pergerakannya nggak bisa dibaca, akhirnya apa? Nabrak. Orang yang di depan sana juga iya. Wow, ini orang ini aneh nih, karena kadang cepat, kadang pelan. Ini antara mau belok kanan atau belok ke kiri, itu nggak jelas. Sehingga terjadi apa? Nabrak. Tapi kalau orang sudah terbiasa bepergian, kok disuruh hati-hati, aneh enggak? Apalagi ada yang komentar. Apalagi ada yang komentar begini. Sehat-sehat Pak ya. Loh saya tuh sehat. Sudah sehat. Sehat-sehat ya Pak. Aneh kan? Aneh sekali. Dan yang nasihati saya malah nggak pernah minum herbastamin. Minum lecitin aja hanya kalau lebaran. Ya, oke. Jadi saya menyekolahkan anak saya ke sekolah yang tidak diajarkan baca, tulis, berhitung karena berhitung sudah pakai kalkulator. Toh angkanya hanya itu aja. Ya kan? Angkanya kan hanya 0 sampai 9. Enggak ada kan angka yang aneh. Terus tidak diajari baca, tulis, berhitung. Kenapa? Karena nanti akan tahu sendiri. Tapi yang diajarkan di sekolah anak saya adalah ini, di sekolah itu dicampur dengan anak yang normal sama yang berkebutuhan khusus. Jadi anak yang normal dicampur dengan anak yang berkebutuhan khusus. Dan anak saya paling bangga itu kalau dapat giliran itu mendampingi yang berkebutuhan khusus. Misalkan menunjukkan apa, anak saya membantu yang berkebutuhan khusus, entah idiot kayak, entah anaknya hiperaktif kayak. Dan anak yang hiperaktif ini paling dekat sama anak saya. Setiap ketemu dia pasti nyapa. Kenal sama
anak saya, kenal sama saya, kenal istri saya, dan kenal adik-adiknya anak saya. Sehingga kalau ketemu dengan orang yang berkebutuhan khusus, anak saya tidak bisa membuli. Oh, idiot ya. Wow, itu memang agak sarap. Anak saya nggak bisa begitu. Anak saya nggak mau seperti itu. Anak saya latih untuk care, untuk berani, kemudian bisa melayani orang lain. Dan saya melatih anak saya itu sejak kecil, ya, sejak kecil. Jadi sengaja ketika saya punya anak, ya, kami punya anak pertama itu, kami ngontrak ke tempat atau ke rumah atau kos dulu ya, kos. Pertama kali itu kos. Itu kosnya itu sebulan hanya 100.000. Bisa Anda bayangkan, kos 100.000 itu bentuknya kayak apa? Lingkungannya kayak apa? Sudah jelek, kotor, apa-apanya nggak normal, WC-nya nggak normal, lampunya nggak normal. Itu kos pertama. Kemudian pindah kontrak. Anak saya 2, saya kontrak ke rumah yang sangat jelek. Bocor di mana-mana. WC-nya kadang mampet, kadang normal. Sumurnya dalam sekali. Dan catnya mengelupas di mana-mana. Itu yang saya pilih. Padahal ada banyak rumah bagus. Supaya apa? Ya, supaya apa? Supaya besok ketika saya mengadakan roadshow, saya melakukan follow up, saya berkunjung ke rumah downline yang sedang merintis, anak saya tidak bisa mencemooh atau protes ataupun komplain atau mengkritik. Ayah, kok rumahnya bau ya? Nyamuknya banyak. WC-nya gelap. Bayangkan kalau celetukan itu terdengar ke downline saya, rasanya gimana? Makanya sebelumnya saya kontrak ke tempat yang sangat tidak layak dipakai. Sehingga ketika anak saya itu saya ajak ke rumah downline saya, berkunjung ke sana, saya mau follow up. Anak saya itu langsung enjoy. Maaf ya, WC-nya kotor. Oh, tempatku lebih parah. Maaf ya, anunya gelap. Wah, tempatku malah gak ada lampu. Ini sih lumayan. Jadi anak saya bisa beradaptasinya cepat sekali. Karena posisi dia, saya mau cari tempat tinggal yang memang kurang presentatif. Tidak bagus. Jauh dari kata bagus. Kos yang kedua, itu pinggir sungai. Dimana kalau malam tikusnya gede-gede lewat. Tempatnya tidak beraturan. Tempat parkir, wah kacau. Terus bentuknya aneh. Jadi ini kamar ya ini ruangan ya ini kamar itu dapur. Acak adut. Salah satunya di foto ketika saya nyuci itu. Itu kamar yang rumah yang saya kontrak yang tidak presentatif. Padahal saya udah diamond di situ. Saya udah punya mobil di situ. Dan kalau hujan bocor di mana-mana. Itu biar anak saya ketika nanti berkunjung ke rumah downline, dia tidak bisa menghina. Dia tidak bisa nyeletuk. Dia tidak bisa protes, dia tidak komplain, dan dia menerima wajar. Bahkan dalam waktu, kalau ketika berkunjung ke rumah downline, dalam waktu 1-2 menit, anak saya langsung langsung klop. Padahal anak saya sekolahnya di internasional, coba. Di sekolah internasional dengan sekali masuk aja 24 juta. Ya. SPP-nya aja 1.500.000. Untuk makan siang catering itu Rp450.000 sendiri. Sehingga anak saya nggak bisa menghina orang, nggak bisa. Tidak bisa nyeplos, kamu begini, nggak bisa. Kontrakan saya selanjutnya
itu pinggir jalan agak gede, ada tempat parkirnya juga, dan kamarnya apa aneh. Anehnya itu kalau kalau hujan ada angin itu airnya masuk semua. Jadi anak saya ngepel. Tapi rumahnya gede. Tapi di belakangnya dapurnya itu kalau hujan itu banjir. Dan mungkin satu-satunya rumah di Jogja yang ada nyamuknya ya di situ. Kami ngontrak di situ 2 tahun. Padahal saya sudah eksekutif diamond. Masih saja saya kontrak seperti itu. Padahal saya sudah beli rumah. Ya, saya sudah beli rumah. Ketika saya kontrak di pinggir sungai itu saya sudah beli rumah. Dan rumah sana itu ditempati oleh orang yang jual rumah. Jadi pemilik rumah menjual ke saya beli, kemudian orangnya tinggal di situ. Sekarang kurang lebih sudah 7 tahun. Ya. Kurang lebih sudah 7 tahun tinggal di sana. Tidak perlu membayar apa-apa. Tapi saya kepengennya anak saya ini dulu, mumpung masa perkembangan nih kan. Perkembangan kepribadiannya. Umur Simsin itu lahiran tahun 2007, Iva itu 2009. Terus Rosni itu 2017. Dan saya latih mereka. Saya latih seperti itu. Sehingga ketika saya ajak tur, misalkan ke Banyuwangi, kemudian ke Pantura, singgah ke rumah Donden itu, anak saya bisa menempatkan diri. Bisa Anda bayangkan kalau rumahnya Donden satu jelek, tapi yang kami tempati itu bagus banget. Kira-kira anak saya menghina enggak? Menghina. Mungkin enggak menghina, tapi hanya nyeletuk. Dan saya enggak mau, celetukan itu keluar itu, saya enggak mau. Saya maunya anak saya ya begitu main seperti bapaknya, dimanapun oke, dimanapun bisa, dimanapun dahsyat, dimanapun positif. Bukan hanya positif thinking, tapi actionnya memang positif. Nah, terus ketika anak saya sekolah, dia rajin sekali membantu temannya. Ya, dia membantu temannya, terus dia cerita, "Ayah, aku tadi tidak sempat mengerjakan ini karena membantu ini." Jadi anak saya, Simsin, "Ayah, aku tidak mengerjakan yang ini. Tetapi aku membantu ini untuk dia selesai dulu. Kalau yang ini bisa aku selesaikan di rumah." Komentar saya apa? "Belari bagus. Anak hebat. Kamu bantu anak yang berkebutuhan khusus. Dan akhirnya dia bisa. Anak itu percaya diri. Dan kamu kasih selamat. Wah, selamat, ternyata kamu bisa mengerjakan ini." Begitu ya, Sim ya? Iya. Kamu memang anak ayah yang luar biasa. Tapi kan aku belum selesai. Nanti di rumah kita kerjakan sama-sama. Dan yang namanya di sekolah itu kan ada banyak pelajaran. Benar kan? Di sekolah itu banyak pelajaran. Misalkan bahasa Indonesia. Nilainya 10. Bahasa Inggris nilainya 4. Karena di tempat anak saya itu meskipun TK sudah diajari bahasa Inggris 4. Agama 10. Matematika 4. Kira-kira menurut Anda, anak ini harus dileskan yang mana? Misalkan bahasa Indonesianya 10, matematikanya 4. Kira-kira menurut Anda, kalau anak saya ini dikursuskan, itu dikursuskan yang mana? Yang bahasa Indonesia atau yang matematika? Kalau menurut Anda, anak Anda, ini bahasa Indonesianya nilainya 10, matematikanya dapat 4. Kira-kira kalau dikursuskan, kursus yang mana? Bahasa Indonesianya 10 loh, matematikanya 4. Kira-kira anak Anda kalau dileskan, les yang mana? Ayo. Kalau saya milih yang bahasa Indonesia.
Kenapa? Karena ini sudah unggul dulu. Betul kan? Ngapain ngomong kelemahannya? Dan untuk menaikkan nilai matematikanya juga gampang sekali. Untuk genjot matematikanya gampang, saya nggak perlu kursus. Teknik saya nggak perlu kursus. Ketika anak saya itu mengerjakan di sekolah matematika ya, kemudian nilainya kebetulan kok dapat 4. Lapor ke bapaknya, ayah, aku dapat soal 10, tapi yang benar, tapi nilaiku hanya 4. Apa jawaban saya? Wow, hebat sekali. Simsin sudah mengerjakan 4 dengan cara berbeda. Ya, sudah yang benar itu sudah ada 4. Yang 6 belum ketemu. Jadi nilainya soalnya 10, benernya 4, yang salah 6. Makanya nilainya 4. Saya bilang, Simsin sudah menemukan 4 yang benar. Yang 6 belum ketemu. Coba kalau orang tua lain, goblok kamu, dasaran, bikin malu. Anak ada ya? Ada nggak anak yang bikin malu? Nggak ada kan? Nggak ada toh? Nggak ada. Terus akhirnya anak saya memiliki kepribadian yang istimewa. Di sekolah dia jadi good team player. Dan dengan sendirinya dia bisa mengejar. Karena yang namanya anak itu pasti akan seorang peneliti ya. Anak itu seorang riset. Memang sedang riset ya. Sedang mencari, peneliti. Ketika ada soal 10 dan sudah berhasil dia temukan 4. Artinya dia menemukan yang benar itu 4. Maka dia berupaya keras untuk menemukan yang 6 lagi. Dan ternyata apa yang terjadi? Besok nilainya mulai naik jadi 8, 9. Dan setiap kali anak saya pulang sekolah itu, saya tanya, gimana hari ini, hebat? Hebat ayah. Tolong ceritakan. Ceritakan kamu tadi di sekolah ngomong apa, ketemu siapa, tolong cerita. Begitu anak saya cerita, saya ekspresikan, wow, hebat sekali. Wah, ayah suka ini. Loh, kamu sudah bisa begitu toh? Ayah belum pernah tahu seperti ini. Sehingga saya memberikan penghargaan terus pada anak saya. Dan anak itu cara mendidik anak versi saya adalah lebih baik dikasih tepukan daripada keplaan. Anak butuh dikeploi daripada dikeplak. Betul kan? Kalau dikeploi dia akan berkreasi. Dia akan berkembang. Tapi kalau dikeplai ya bodoh tenan. Coba Anda bayangkan. Seandainya anak Anda persis seperti Anda sekarang ini. Kira-kira nasibnya seperti apa? Halo? Kalau anak Anda seketika sudah menjadi dewasa dan posisinya seperti Anda. Anda terenyuh nggak dengan anak Anda tadi? Terenyuh, bangga, atau malah nangis? Halo? Saya tidak mau anak saya seperti saya nggak mau. Karena saya nggak ngerti, dulu saya ketika kecil itu diapain saya nggak ngerti. Setahu saya tuh nggak diapa-apakan. Saya dimarahi orang tua saya nggak pernah. Saya disuruh-suruh orang tua saya juga nggak pernah. Saya di sekolah hanya dianterin sekali seumur hidup. Bahkan saya itu bayar sekolah pun sendiri, daftar sekolah juga sendiri. Tapi saya selalu juara kelas. SD saya juara kelas, SMP saya juga juara kelas. Keluar pun bukan karena yang lain, tapi saya memang keluar. Nah, seandainya sekarang ini anak Anda mendadak gede dan nasibnya persis seperti Anda. Perilakunya persis seperti Anda.
dan Anda mendadak tua, coba. Gimana perasaan Anda? Anda nangis gelo karena sudah terlanjur mendidik anak, akhirnya menjadi Anda sekarang ini. Kira-kira kalau Anda punya anak yang seperti Anda sekarang ini, bangga atau terenyuh? Terenyuh ya. Tapi saya juga membayangkan di atas sana, ya, itu saya mengimajinasikan saja di atas sana almarhum bapak ibuku itu sedang nengok ke dunia. Karena bapak saya sudah almarhum kan, bapak ibu saya sudah almarhum, itu di atas sana. Di sana kemudian nengok ke bawah. Jadi kayak orang ngintip itu. Yang ngintip pertama kali ibuku. Wih. Wih. Terus bapakku nanya, ada apa? Sindu? Siapa? Sindu? Duh, Sindu masih hidup? Masih itu. Ya. Anak kita itu ada 7. Tinggal Sindu saja. Iya. Lah ngapain? Ya itu. Di dunia itu, lihat itu. Sedang ngisi kelas di grup Facebook. Wah. Ada 7 anak kita yang bisa menggunakan Facebook untuk ketemu teman-temannya. Untuk melatih teman-temannya. Iya, Sindu. Jadi saya membayangkan di atas sana itu orang tua saya melihat kegiatan saya selama ini. Oh, Sindu, iya betul. Rambutnya panjang, anaknya 3 lucu-lucu. Wow, cantik sekali. Ya ampun, Sindu memang anakku. Sindu memang anakku. Kalau nggak ada aku kan nggak jadi, kata bapakku. Ya Allah, anak kita luar biasa ya. Satu-satunya yang masih hidup. Dan betul-betul seperti yang aku harapkan dulu. Sindu akan jadi anak yang berguna. Akan jadi anak yang bisa membantu teman-temannya. Wow. Hebat ya anak kita ya. Kira-kira Anda bisa membayangkan nggak? Gara-gara kita melatih anak kita, besok anak kita akan menjadi seperti apa? Nah, ketika anak saya di sekolah kemudian ditambahkan pelajaran tentang menulis. Kemudian anak saya mau pamer. Ayah, aku sudah bisa nulis A, B, C, D, E, F. Wah, bagus sekali. Huruf A-mu lebih bagus daripada huruf A ayah. Silakan nak, buat tulisan. Jadi gunakan kemampuanmu menulis untuk menulis dan ditujukan kepada orang yang sangat sayang sama kamu. Jadi anak saya itu menulis, dia menulis hanya kalau mau berkomunikasi dengan orang yang dia sayangi atau orang yang sayang pada dia. Hanya anak saya nulis. Karena nulis kalau tanpa tujuan jadinya kopas. Betul apa betul? Pemalas lihat tulisan kopas. Maka anak saya mulai menulis. Assalamualaikum, nenek dan kakek, ini Simsin. Nek, kek, Simsin kangen sama kakek dan nenek. Simsin kangen dengan masakan nenek. Masakan nenek enak sekali. Nenek, 3 bulan lagi Simsin pulang ke Subang. Simsin mau tidur di sana. Kemudian
Jadilah surat. Dilipat, kemudian besok paginya saya antar ke kantor pos. Terus saya ngomong ke istri saya, tolong dikasih alamat. Kasih alamat orang rumah. Dimasukkan ke amplop, kemudian isinya menuliskan alamat rumah kepada Hajah Eni di bla 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 bla. Kode posnya sekian. Kemudian diposkan. Ternyata di kantor pos itu ada fasilitas untuk ngeprint foto wajah. Itu jadi perangko. Dan di sekolah pun diajarkan itu. Di sekolah anak saya itu diajarkan. Jadi ke kantor pos kemudian ngeprint fotonya SIM-SIM itu. Kemudian dicetak dan ditempelkan di surat, kemudian dikirimkan ke Subang. Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan kakek dan neneknya ketika terima surat? Ada Pak Pos lewat. Sepada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, Bu Haji, iya. Ada surat. Hah? Surat apa? Ini surat bagus sekali. Perangkonya itu gambar anak. Belum pernah loh aku lihat seperti ini. Ini suratnya diterima oleh neneknya. Betul loh. Ini kan fotonya SIM-SIM. Ini foto SIM-SIM ini. Kemudian dibuka. Dibaca. Bagaimana perasaan seorang nenek di zaman modern seperti ini? Seorang nenek terima surat dari cucunya. Kira-kira bangga enggak? Kakek neneknya itu bangga sekali enggak? Di zaman seperti ini ada seorang cucu kirim surat pada neneknya. Kira-kira perasaan neneknya gimana coba? Wah, nak cucuku sudah bisa menulis, bagus sekali. Anak yang lain tidak seperti ini. Sindu, kamu jadi anak yang sangat hebat. Jadi pembeda tidak anak-anak saya di kampung itu. Bangga sekali kan. Kalau video call ya normal. Orang miskin aja bisa itu video callan sama kakek neneknya bisa. Orang miskin aja bisa. Distributor biasa bisa. Tapi kalau Depen masuk berkontak sama neneknya hanya video call. Oke. Jadi terus ketika saya di rumah ya. Saya di rumah. Bangun tidur, anak saya setelah selesai sholat sudah bersih-bersih rumah. Terus kemudian mandi dan berangkat ke sekolah. Diantar oleh saya dan istri saya. Bapak dan Ibu. Selama ini anak kita, ya, anak Anda, itu kalau sekolah Anda antar sendiri atau diantar Gojek atau diantar angkot. Kalau saya nggak rela anak saya diantar orang lain. Makanya saya harus menjadi diamond supaya saya bisa mengantarkan anak saya. Berangkat dan pulangnya saya antar. Bahkan kalau perlu antar sekolah, tungguin di sana, pulangnya bareng. Maka saya kejar diamond. Karena saya tidak mau. Di sekolah diajari baik-baik, di rumah diajari baik-baik. Tetapi di jalan ketika naik angkot, ingat, Gojek ketemu Gojek kalau ngomong seperti apa? Halo Bu Indiah Supriyatin. Gojek, kalau ketemu Gojek, kalau ngomong seperti apa?
Su, bajingan ki. Ada penumpang di sana, gento setan, ngapusi. Tanpa sadar, anak kita tuh denger omongan gojek, angkot. Memang mereka ketemu temennya, dan itu bahasa gaul mereka, tetapi anak ngerekam. Coba dicek. Suatu saat anak Anda keluar, Anda kuntit aja, nanti bahasa kiasannya apa, bahasa ekspresinya seperti apa. Suatu saat keceplosan di rumah, ketemu ibunya, setan. Maka saya kejar posisi diamond itu agar saya bisa ngantarkan anak, nganter sama jemput setiap hari. Dan saya ngantarkan anak saya itu jauh sekali. Saya cari sekolah anak saya itu jauh. Saya nggak mau anak saya sekolah deket itu nggak mau. Karena kalau sekolahnya deket itu yang males orang tuanya. Orang tuanya nggak punya dream. Di dekat rumah saya ada nggak sekolah? Ada. SD ada, SMP juga ada. Tapi kalau deket ya temennya ya hanya di situ. Makanya kalau Anda punya dulu sekolahnya kok deket rumah, makanya Anda ikut seminar ke Jogja pun ngomongnya jauh. Karena sejak kecil dilatih deket. Jauh sedikit sudah, waduh jauh. Tapi kalau saya ngantarkan anak saya, itu jauh. Saya tinggal ini kan di Kecamatan Gamping. Gamping, Sleman, Jogja. Anak saya sekolahnya di Kecamatan Keraton, Jogja. Itu sudah beda kabupaten. Beda kecamatan, beda kabupaten. Saya antarkan anak saya jauh. Sehingga anak saya itu punya pengalaman. Lewat jalan ini. Berangkat sekolah jalannya beda. Pulang sekolah jalurnya beda. Sehingga anak saya itu tahu mana-mana, tidak kuper. Di mana-mana tahu. Ini ke arah mana, dia tahu. Gara-gara kalau mengantarkan sekolah lewat jalan berbeda, pulangnya pun berbeda. Terus? Iya, anak yang dilatih sekolahnya dekat itu besoknya kuper minderan. Dan gampang mengeluh. Jauh. Kemana sih? Ke Stokes. Aduh, jauh. Besok aja kalau ada di sini. Ikut seminarnya kalau ada di sini aja. Kapan diadakan di sini, Pak? Nah, saya nggak mau. Karena begini, ketika saya dulu SMP, saya sendiri itu cari sekolah itu jauh banget. Saya tinggal di Pasar Ngasem, Keraton, Jogja. Sekolah saya itu SMP Negeri Gondowulung, jaraknya itu 12 kilo. Saya sendiri cari sekolah untuk saya sendiri, itu jauh. Tidak mau saya deket-deket tuh nggak mau, kurang asik. Tidak, jadi kalau telat kebangetan, kalau nggak telat wajar. Tapi kalau jauh itu kan kalau tidak telat luar biasa, telat wajar loh, keren kan? Maka sekolah saya selalu jauh. Dan naik sepeda pada waktu itu. Sehingga saya terlatih cepat sekali. Maka saya itu orang yang paling tidak suka dengan orang yang lambat. Sudah orangnya lambat, minta dimaklumi, itu kan repot. Sudah lambat, minta dimaklumi, minta didoakan. Bahkan pesan nggak sama gurunya, sabar ya Pak. Kan nyebelin itu. Sudah lambat, minta maaf. Diminta dimaklumi, minta tolong kalau ngajari saya jangan cepet-cepet. Kan nyebelin. Nyebelin kan? Terus ketika anak saya 3, ya, ketika anak saya sekarang 3, anak saya ini ketiga-tiganya itu kalau
kalau ulang tahun itu tidak pernah dirayakan. Enggak. Anak saya kalau ulang tahun tidak dirayakan. Saya bilang ke mereka, Simsin, Yvette, Rosni, kalau temenmu ulang tahun dan kamu diundang, kita wajib datang. Simsin, Yvette, Rosni, kalau temenmu ulang tahun dan kamu diundang, kita wajib datang. Tapi jika kita ulang tahun, jangan bikin repot mereka. Jangan bikin repot mereka, jangan bikin mereka boros gara-gara ulang tahun kita. Ulang tahun Simsin cukup tiup lilin, pakai kue, dan ada ayah, ibu, sama adik-adikmu. Orang lain tidak boleh tahu. Karena kalau sampai kita menyebar ulang tahun, temanmu akan minta tolong mamanya. Ulang tahun Simsin, ayo cari kado. Keluar bensin, milih sampai stres, kemudian bungkus, kemudian minta tolong ayahnya, Pak, tolong antar ke ulang tahunnya Simsin. Repot sekali kan? Jangan sampai mereka lihat kita motong kue, tapi mereka repotnya luar biasa. Tapi kalau kamu diundang, kita wajib datang. Karena mereka kepengen ketemu kamu. Mereka kepengen melihat kedatanganmu. Tapi ketika kita ulang tahun, jangan sekali-sekali merepotkan mereka. Keren mau keren. Untuk urusan ulang tahun aja harus milih kado, harus wira-wiri. Maka ulang tahun kita cukup berlima. Ayah, ibu, Simsin, Yvette, Rosni. Selesai. Dan kalau kita kepingin merayakan ulang tahun, ya, cukup kita saja, tapi kita membuat bingkisan yang banyak. Sedekahkan. Dan jangan sekali-sekali foto di sana. Jangan sekali-sekali. Nyumbang anak yatim, nyumbang. Tapi jangan foto. Karena itu menyakiti hati anak yatim. Bayangkan, mereka orang tua aja nggak punya. Tapi melihat orang lain, panjang umurnya, serta mulia. Cium pipinya. Bagaimana dengan anak yatim tadi? Lihat orang tuanya nggak pernah pakaian dari pemberian orang lain. Ulang tahun itu di luar pemikiran mereka. Tahu-tahu harus tepuk tangan. Melihat anak sebaya dengan asik dengan mama papanya. Dan mereka harus ketika mereka malam hari itu tidur. Mereka sendiri. Kayaknya bagus sekali mengajak anak yatim untuk bergembira. Kayaknya bagus. Tapi saya ini pernah jadi anak yatim. Saya itu pernah jadi anak yatim. Saya pernah jadi anak piatu. Itu lihat seperti itu tuh merasa kayak didolimi ya, kayak didolimi karena sesuatu dia harus menikmati tapi mereka sendiri nggak punya. Maka saya pesan sama anak-anak saya, hormati anak yatim. Hormati mereka. Datang ke sana, ngobrol dengan mereka, ajak mereka bermain. Ya, ajak mereka bermain dan ketika di sana jangan sebut ayahmu ini ayah. Jangan sebut ayah ibumu itu ibu.
Tapi kamu harus memperlakukan ayahmu ini sebagaimana teman dewasa. Ibumu teman dewasa. Jangan sekali-sekali di depan anak yatim itu manggil ayah, manggil ibu. Untuk menghormati mereka. Pak Sindu. Ya, anak saya manggil saya Pak Sindu. Harus Pak. Maka di sekolah mereka juga aneh sekali. Masa anak manggil ayahnya Pak Sindu? Masa anaknya manggil ibunya Bu Iis? Itu karena kebiasaan saya melatih anak saya ketika berkunjung ke rumah anak yatim itu biar mereka tidak melihat Simsin ini diantarkan oleh ayah ibunya. Karena itu menyakiti. Coba kita maunya baik, kita maunya melatih, tapi ada pihak lain yang dihancurin hatinya. Dan tanpa sadar kita melakukan itu, dan tanpa sadar kita bangga, tanpa sadar itu. Foto dengan alhamdulillah bisa berbagi dengan anak yatim. Anak yatim tidak merasa Anda kasih kok, tidak merasa kok. Karena ternyata yang Anda berikan itu kan hanya makan kan? Hanya makan loh. Tapi Anda sudah mengaku-ngaku, wah berbagi. Hanya makan kok. Karena anak yatim itu enggak Anda kunjungi pun mereka bisa makan. Makanan itu banyak. Saya aja dulu enggak ada yang kunjungi, saya bisa cari makan sendiri kok. Nah, saya kenalkan dengan sesuatu hal yang baru kepada anak saya. Dan alhamdulillah besok tadi siang itu Simsin, Yvette dan Rosni itu ngumpulin baju-baju, mengumpulkan baju-baju dan alas kaki, baik itu sepatu macam-macamnya itu dikumpulkan dan besok pagi mau dibersihkan, dilondrikan sampai baunya harum. Dan minggu depan mereka akan memajang di alun-alun selatan. Nanti mereka buka lapak, kemudian ada tulisan, silahkan ambil gratis. Jadi di sana nanti akan dipajang bajunya Rosni, ya, bajunya Rosni, sepatunya Rosni, bajunya Simsin sama Yvette plus sepatu-sepatunya dan tas-tasnya. Di besok pagi kami akan membersihkan, mencuci, mengeringkan dan merawatnya kembali dan memolesnya. Dan minggu depan saya akan mengantar anak saya untuk buka lapak sosial gitu ya. Silahkan ambil gratis. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, di bisnis mana tema ini disampaikan? Di bisnis mana tema ini tersampaikan? Di training mana? Ya, di training mana materi ini diajarkan dan dicontohkan? Belum pernah ya, belum pernah di bisnis manapun Anda belum pernah nemu. Kalau saya sendiri juga belum pernah nemu. Saya itu hanya ngarang-ngarang cerita saja, saya itu hanya kreativitas saja. Ya, saya itu belum pernah baca buku yang ada ajarannya gitu, itu belum pernah. Kami coba buat sendiri. Jadi prinsip kami adalah selama tidak melanggar hukum dan dosa, hajar. Selama tidak melanggar hukum dan tidak dosa, hajar. Terus saya ngomong anak saya dengan istri saya. Ketika istri saya marah dengan saya, istri saya ngepel, kemarin sudah saya ceritakan ya. Ketika saya marah dengan istri saya loncat-loncat dan lari-lari, bahkan joget.
Sehingga anak saya lihat gelinya saja. Perut ayah, dulu kan ayah langsing, sekarang gendut banget. Jadi kalau megal-megal itu lucu kayak bebek katanya gitu. Dan saya ajarkan kepada anak-anak kami, ya itu seminggu sekali. Sebulan sekali itu berkunjung ke dealer. 1 bulan sekali, anak-anak saya antar berkunjung ke objek wisata namanya dealer mobil. Biar mereka punya impian. Kenapa saya tidak mengajak anak-anak saya ke dealer motor? Karena motor itu dipelajari maupun tidak tetap bisa beli. Betul. Asal Anda punya KTP, asal Anda punya KK, Anda bisa beli motor. Betul apa betul? Tapi kalau beli mobil nanti dulu. KTP iya, tapi nggak cukup. KK iya, tapi nggak cukup. Harus punya NPWP. Harus punya slip gaji. Harus punya statement bonus yang istimewir. Dari dulu anak saya saat ajak tur setiap bulan itu ke dealer mobil. Hanya ngapain? Numpang pipis dan minta brosur. Betul kan? Saya ajarkan itu. Supaya mereka yakin sekali, aku minta mobil itu yang jual ada. Aku minta mobil itu karena dealernya ada. Bahkan anak saya ajari. Ajarnya gini, ya Allah, aku kepengen mobil, please tolong. Di ulang tahunku aku kepengen ayahku beli mobil. Karena kalau tidak, kasihan dealernya bangkrut. Oh. Doanya istimewa toh. Ya Allah, aku kepengen mobil. Tolong kabulkan. Kalau tidak aku beli, kasihan dealernya bangkrut. Kasihan karyawannya nggak dapat gaji. Makanya doa kami terkabul terus. Bukan semoga lagi, kalau semoga itu nggak akan terjadi. Untuk diri sendiri mosok semoga. Betul kan? Siapa di sini yang pernah ke dealer mobil? Makanya Anda nggak bisa beli mobil. Karena Anda menjaga jarak dengan mobil itu, Anda jaga jarak. Bahkan anak Anda pegang mobil aja Anda ngomong, jangan disentuh nanti rusak. Emangnya anak kita ini tangannya terbuat dari besi sehingga nyenggol mobil dekok? Enggak toh, anak Anda itu hanya kepingin nyentuh kok. Merasakan mobil itu kalau disentuh kayak apa sih? Maka saya ajak anak saya itu ke setiap bulan ke dealer mobil. Karena kalau diantar, nggak usah diantar ke beli ke dealer motor pun masih bisa beli. Karena saya punya KTP sama punya kakak sudah bisa. Betul kan? Tapi kalau mobil, kita mau beli mobil kan ngisi form itu. Yang perlu disertakan apa? KTP, kakak suami istri, kemudian NPWP, slip gaji, terus ada BI checking, ya kan? Kan jadi banyak sekali itu. Kemudian anak saya ajak ke tur wisata kedua terhebat dia, yaitu ke kantor imigrasi. Saya ajak ke sana. Ayo Sim kepengen ke luar negeri, pengen ke Jepang, kepengen ke Korea, kepengen ke Singapura, sendiri mau, kepengen, iya, pengen tahu nggak caranya sampai ke sana? Yo pengen, caranya begini, syarat ke luar negeri itu Sim itu hanya ada 2.
syaratnya keluar negeri itu hanya ada 2. Yang pertama paspor, yang kedua duit. Nggak ada salah satu nggak jadi, apalagi nggak ada duanya. Ayo kita ngurus paspor. Akhirnya kami ke imigrasi. Hanya ngurut ya. Sampai sana antri, kemudian ambil kartu. Kemudian ada panggilan. Nomor sekian. Nah, datang situ. Halo Pak, selamat siang. Ya, selamat siang. Mau ngurus paspor Pak ya? Iya. Berapa orang Pak? Ini 4 orang. Pada waktu Rosli belum lahir. 5 orang. Ini Pak, tolong nanti diisi. Dan setelah diisi, sini kemudian kita wawancara. Toh hanya datang ke sana kemudian ambil formulir kan? Tidak bayar kan? Halo? Ngurus paspor bayar nggak? Enggak. Bayar nggak? Tidak. Hanya bayar parkir. Ke imigrasi, ambil kartu, kemudian antri, sampai kemudian dipanggil, dan ambil formulir. Bayar nggak? Tidak, nggak bayar. Kemudian ke parkiran, naik motor pulang, beres. Nah, sampai di rumah baru ngisi. Namanya sesuai KTP, begini, dokumen yang perlu diperlukan apa, ini, oh kurang ini, kemudian ngurus macam-macam yang lainnya, akhirnya datanya komplit. Begitu datanya komplit, baru datang lagi ke imigrasi. Jadi anak saya tahu, oh urutannya gini. Kalau mau kaya, itu ke dealer, kemudian ke imigrasi. Kalau mau kaya. Tapi kalau tidak mau kaya, duanya nggak usah dikunjungi. Wong Anda nggak mau kaya. Betul kan? Jadi kalau nggak mau kaya, nggak usah ke dealer, tidak usah ke imigrasi. Cukup ngeyeli aplen saja. Nanti insya Allah anak Anda pun akan ngeyeli Anda. Bapakku atau ngajari. Akhirnya semua persyaratan sudah komplit, sudah kita isi, dokumen semuanya lengkap. Paginya kita ke antri lagi ke imigrasi. Anak saya yang antri. Begitu masuk, kemudian, halo, iya, ini mau buat paspor? Iya. Sudah diisi semua? Anak saya jawab, iya tante. Rencana mau kemana? Anak saya si Simsin jawab, aku mau ke Jepang, aku mau ke Korea, aku mau ke sini, aku mau ke sini. Si Iwa juga jawab, aku mau ke sini, aku mau ke sini, aku mau ke sini. Kira-kira petugasnya ekspresinya seperti apa? Gila coy. Anak kecil ini mau ke Jepang, mau ke Korea, mau ke Belanda, mau ke Singapura. Aku yang membuatkan aja belum pernah ke sana. Karena petugasnya juga belum pernah kemana-mana. Karena tiap hari hanya ngetok gini terus. Begitu ada anak kecil, ini kok anak kecil kayak gini kok mau ke Jepang. Di sana ngapain? Masa anak kecil jawab, cari TKI? Kan nggak mungkin. Anak kecil akan jawab, mau berkunjung, mau berwisata. Akhirnya anak saya difoto, oke, wawancaranya sudah, foto ya, cekrek. Saya juga iya, diwawancari, cekrek. Diwawancari, cekrek. Kemudian setelah di pengambilan foto, baru kemudian bayar supaya di print. Nah anak saya tak ajak, ayo kita bayar, nanti kamu akan punya buku namanya paspor. Kita ke bank BNI dulu. Nah, oleh istri saya diajari, ini pencet ini, ceklek, enter. Nah, untuk pembayaran ini, enter. Jadi anak saya sudah bisa transaksi sendiri untuk ngurus paspor dia. Dan itu pengalaman luar biasa. Wah, aku akan punya dokumentasi sesuatu syarat untuk keluar negeri.
Begitu bayar, nunggu 3 hari, kemudian kita sampai sana dan ngambil paspor. Dibuka. Wow, foto Simsin ada di buku paspor. Bagus sekali. Ibu juga punyaku bagus sekali. Istri saya juga heran. Jadi kayak gini ya paspor itu. Heran saya. Herannya kenapa, Bu? Bisa-bisanya aku punya kayak gini ya. Nah, paspor itu kemudian ditaruh di sajadah. Sim, kalau kamu Simsin memang benar-benar mau ke Singapura, berarti kita butuh uang. Paspor sudah ada, tinggal besok Simsin sholat duha minta uang. Simsin dan Yvette sholat duha. Ya Allah, aku minta uang. Ya Allah, tolong kasih uang yang banyak kaya Sindu. Karena aku mau ke Singapura. Aku akan ke Malaysia. Aku mau ke Korea. Aku akan sholat duhur di sana. Ya Allah, aku kepengen sholat duhur di Malaysia. Aku kepengen sholat maghrib di Singapura. Aku kepengen sholat isya di Jepang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi. Kedua anak saya sudah terbiasa ke Singapura, sudah terbiasa ke Jepang. Gara-gara paspor itu ketika sholat ditaruh di atas sajadah. Sehingga ketika takbiratul ihram itu paspornya ditakbiri. Allahu Akbar. Dan alhamdulillahnya anak saya sudah ke luar negeri sering sekali. Jadi anak saya ke luar negeri sudah ya, beli mobil sudah. Terus anak saya tidak pengen anak saya ketemu orang kaya itu benci. Beda dengan Anda. Anda semuanya dengan orang kaya benci. Padahal Anda pengen kaya. Anda selalu curiga kalau orang kaya itu pelit. Anda selalu curiga kalau orang kaya itu karena menipu. Anda selalu curiga orang kaya itu karena nakal. Anda selalu curiga orang kaya itu karena korupsi. Makanya Anda nggak bisa kaya. Tapi kalau saya berbeda sekali. Saya tunjukkan orang kaya itu cerdas. Orang kaya itu baik hatinya. Orang kaya itu sedekahnya banyak. Orang kaya itu kalau sedekah itu masjid. Kalau wakaf, kalau amal jarah itu masjid gede banget. Bukan kecil, gede banget. Kalau kecil banyak banget. Nyatanya orang kaya itu punya pom bensin. Di pom bensin pasti ada musola. Kalau nggak kaya nggak mungkin. Nah, saya kenalkan pada anak saya bahwa orang kaya itu karena hatinya baik. Orang kaya itu karena sembahyangnya baik. Orang kaya itu, wah, nilai tambahnya banyak sekali. Ayo kita kenal, Simsin sama Yvette tak kenalkan dengan orang kaya. Maka saya ajak piknik tempat yang ketiga. Hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Itu setiap bulan. Sehingga nanti ketika anak saya sesama dengan pengunjung atau tamu di hotel yang sama, anak saya harus ngobrol dengan mereka. Halo Om, halo Tante. Adiknya ini umur berapa? Saya fotokan sini. Jika anak saya berinteraksi dengan anaknya pengunjung itu untuk, oh iya ya, mereka orang-orang kaya, mereka orang baik-baik. Mereka bahasanya halus-halus. Mereka orang yang luar biasa. Aku juga kepengen seperti mereka. Karena anak saya ketemu orang yang bentuknya kayak apapun, sekaya apapun anak saya tidak bisa minder. Tapi ketemu orang yang biasa sekalipun, kondisi donen seperti apapun anak saya tidak bisa menghina. Dan anak saya netral. Orang kaya itu baik hatinya. Terus teman-teman ayah ini hanya belum mengikuti sistem. Kalau mengikuti sistem mereka nanti akan sangat kaya. Anak saya sudah tahu.
teman-temannya ayah yang mengikuti sistem itu akan kaya. Tapi teman-teman ayah yang tidak mengikuti sistem, mereka tidak akan pernah bisa kaya. Sebagai penutup, ketika anak Anda tidur, Anda harus sanjung mereka. Minta maaf pada mereka. Nak, maaf. Ayah ibumu belum bisa seperti aplenku. Nak, maafkan ayahmu. Selama ini ayah dan ibu belum bisa meniru aplenku. Karena aplenku luar biasa. Aplenku di bisnis NASA itu luar biasa. Mereka bisa menjadi orang tua yang spektakuler untuk anaknya. Nah, mulai hari ini saya janji. Malam ini saya janji. Saya akan jadi orang tua sehebat aplenku. Saya akan jadi orang tua sehebat aplenku. Saya akan jadi orang tua, akan jadi ibu, akan jadi ayah seperti aplenku. Aku udah dikasih contoh. Hari ini aku dapat contoh. Hari ini aku udah tahu seperti apa ke depanmu, seperti apa mentalmu, seperti apa semangatmu. Ditentukan malam hari ini. Anakku, kalian akan bangga punya orang tua sepertiku. Ucapkan itu ketika anak Anda tidur. Ucapkan itu ketika anak Anda sedang tidur. Sehingga kata-kata Anda masuk ke memori bawah sadar mereka. Dan mereka akan bangga sekali memiliki orang tua seperti Anda. Mereka bangga sekali. Dan ketika kita dengan anak sudah bagus, kita dengan pasangan sudah bagus, kedua orang tua kita, kedua ibu mertua kita itu ridho. Gak ada yang bisa menghalangi kita untuk sukses, itu gak ada. Kebodohan kita itu akan rontok sendiri. Ego kita itu akan hancur sendiri. Kemalasan kita itu akan hilang sendiri. Kebiasaan buruk kita copy paste itu akan rontok sendiri. Karena apa yang kita lakukan memang betul-betul untuk anak. Untuk masa depan mereka. Untuk ngasih contoh ke mereka. Untuk ngisi lembaran-lembaran kosong mereka. Malam hari ini saya tidak menggurui Anda. Saya hanya menceritakan apa yang saya tiru dari aplen-aplen saya. Saya tidak menggurui Anda. Tapi saya belajar menjadi orang tua justru saya temukan pada diri Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agung, Pak Hana. Saya temukan itu. Saya nggak nanya ke mereka, tapi saya temukan itu. Jadi, bicara masalah anak adalah investasi. Jangan sekali-sekali menyerahkan pendidikan anak hanya pada sekolah. Jangan pernah meracuni otak kita dengan hanya menyerahkan pada sekolah dan hanya lingkungan terbatas di dunia pendidikan. Karena masih ada celah yang sangat banyak untuk kita isi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah siap ya untuk menjadi orang tua yang luar biasa, menjadi pasangan yang luar biasa, menjadi menantu idaman mertua yang luar biasa, menjadi orang tua yang betul-betul teman bermain untuk anak-anak Anda. Tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk menjadi seorang diamond. Karena diamond sejati itu ya diamond di luar, diamond di rumah. Sekali Anda diamond, Anda jadi pribadi yang spektakuler. Diamond bukan hanya uangnya, bukan hanya pinnya, bukan hanya omsetnya, bukan. Tapi begitu Anda diamond, Anda akan diamond total itu. Anda akan jadi diamond di setiap kehidupan Anda.
Anda akan menjadi diamond dimanapun Anda berpijak. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya, atas atensinya, atas komentar-komentar positifnya. Dan silakan Anda putar terus video ini. Kapanpun Anda kepengen mendengarkan, silakan putar terus. Karena semua file yang ada di grup Facebook ini tidak akan saya hapus. Anda tinggal japri domain Anda. Klik topiknya, kemudian Anda pelajari, kemudian Anda berkomentar dan sebutkan nama domain Anda. Sehingga mereka bisa langsung mempelajari. Mereka langsung bisa. Karena semua file di sini tersimpan di Facebook. Ya, sehingga Anda bisa membuka kapanpun. Dan saya pun juga belajar dari apa yang sudah saya share. Saya sendiri juga heran, loh, aku bisa ngomong begitu toh. Loh, aku tuh bisa ngomong begitu toh. Bahkan istri saya pun juga ngomong, loh, aku bisa ngomong seperti itu. Karena saya dan istri saya itu hanya menceritakan apa yang kami lakukan. Kami nggak bisa ngarang cerita. Kami nggak bisa. Kami hanya menceritakan apa yang kami lakukan. Sudah? Ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat. Terima kasih. Demikian dari saya. Selamat pagi. Selamat pagi. NASA luar biasa. Anda semuanya pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.